Siang semua, perkenalkan nama saya Mas Ito Simbolon, Running 6233210012. Di sini saya akan memaparkan 3 materi. Yang pertama yaitu sejarah farmakologi, kronik farmakologi, dan pembagian obat. Yang pertama, sejarah farmakologi. Farmakologi berasal dari kata farmakon atau obat dan logos atau ilmu pengetahuan. Farmakologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang obat dan cara kerja obat pada sistem biologis. Termasuk dalam ilmu profesional kesehatan dan pengembangan pembinaan kesehatan dan ilmu pembinaan yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Penemu ilmu farmakologi. Ahli-ahli Yunani seperti Hippo dan Theo mempelajari tentang obat dan mengembangkan penggunaannya. Ariel dan seluruh dokter Romawi menggabungkan pengetahuan Yunani dan Romawi dalam bukunya yang menjadi acuan selama berabad-abad. Farmakologi pada masa kuno. Perkembangannya dimulai sejak zaman kuno ketika manusia mulai memanfaatkan tanaman obat untuk menyembuhkan penyakit bangsa Mesir kuno terkenal dengan keahliannya dalam menggunakan tanaman obat. Mereka menuliskan pengetahuannya dalam buku-buku yang menjadi sumber informasi penting bagi ilmuwan di masa depan. Farmakologi pada masa modern. Farmakologi modern telah mengalami kemajuan pesat selama beberapa abad terakhir. Yang pertama itu pada abad 18, farmakologi mulai berkembang sebagai disiplin ilmu mandiri. Yang kedua pada abad 19 menjadi era yang gemilang dalam farmakologi dengan banyaknya penemuan obat baru termasuk anestesi dan antiseptik. Dan yang ketiga abad 20 dengan kemajuan kesadaran farmakologi. Perkembangan teknologi dan metode penelitian memungkinkan para ilmuwan untuk memahami mekanisme kerja obat. Yang kedua tentang ilmu farmakologi. Yang pertama itu kimia medisial. Kimia organik atau kimia medisial merupakan ilmu yang termasuk dalam disiplin ilmu kimia. Dari ilmu tersebut memberikan kajian mengenai struktur dan aktivitas obat, mekanisme reaksi, farmakokinetika, dan stabilitas dan nasib obat dalam tubuh. Yang kedua, farmakologi. Ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tanaman atau hewan yang digunakan dalam pembuatan obat alami atau ekstrak tanaman, minyak atsiri, dan lain-lain. Yang ketiga, farmasi. Ilmu yang mempelajari cara membuat, meracik, mengidentifikasi, dan menstandarkan obat. Farmasi juga jurusan yang menggabungkan ilmu kesehatan dan kimia dengan fokus pada ilmu pengobatan. Selanjutnya, farmakodinamika. Farmakodinamika adalah studi hubungan konsentrasi obat dengan efek biologi atau fisiologi atau biokimia yang ditimbulkan dan sebaliknya pengaruh tubuh terhadap obat. Selanjutnya, farmakokinetika. Ilmu yang mempelajari efek tubuh terhadap dinamakan farmakokinetika yang mencakup absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Selanjutnya, absorpsi dan bioavailabilitas. Yang pertama, absorpsi yaitu merupakan proses penyerapan obat dari tempat pemberian menyangkut kelengkapan dan kecepatan transfer obat dari tempat pemberiannya. Yang kedua, bioavailabilitas yaitu menyatakan jumlah obat dalam pasien terhadap dosis yang mencapai tempat kerjanya atau sirkulasi sistematik. Selanjutnya, distribusi obat di atas 2 fase. Yang pertama itu distribusi fase pertama terjadi setelah penyerapan, yaitu ke organ yang berfungsinya sangat maksimal, misalnya jantung, hati, ginjal, dan otak. Yang kedua, distribusi fase kedua jauh lebih luas, mencakup jaringan yang fungsinya tidak sebaik organ di atas, misalnya otot, serat, kulit, dan jaringan lemak. Selanjutnya, biotransformasi, yaitu proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi dalam tubuh dan dikatalis oleh enzim. Selanjutnya, ekspresi, yaitu proses pengeluaran obat dari tubuh baik dalam bentuk obat yang tidak berubah maupun metabolismenya. Selanjutnya, farmakologi klinis dan terapi, yaitu farmakologi klinis merupakan aplikasi baik farmakodinamika dan farmakokinetika pada pasien dengan penyakit. Farmakologi klinis mempelajari interaksi obat dengan organisme hidup yaitu manusia. Selanjutnya, toksikologi. Toksikologi merupakan ilmu farmakologi yang berhubungan dengan efek samping atau sifat toksis suatu nyawa kimia. Selanjutnya yaitu materi pembagian obat.
itu obat merupakan senyawa kimia pada dosis tertentu digunakan dalam diagnosa, penanganan atau pencegahan penyakit. Obat merupakan senyawa ketika masuk dalam tubuh dapat mempengaruhi fungsi tubuh dan juga mempengaruhi kode tubuh. Bentuk-bentuk obat yang pertama itu yaitu cairan yang ditelan, yang kedua tetes yang dimasukkan ke telinga mata, yang ketiga gel atau salep yang tulis kulit, yang keempat inhaler, yang kelima bercak yang menempel pada kulit, yang keenam tablet yang diletakkan di bawah lidah, yang ketujuh suntikan atau obat intravena. Rute pemberian obat. Yang pertama itu melalui mulut. Pemberian obat melalui mulut adalah cara yang paling lazim karena sangat praktis, mudah dan aman. Yang kedua, minuman. Obat diletakkan di bawah lidah tempat berlangsungnya absorpsi oleh selang berlilin setempat ke dalam vena lidah. Yang ketiga, secara suntikan, yaitu pemberian obat secara suntikan di lengan atas subkutan atau hipodermal. Yang kedua, intrakutan atau dalam kulit. Yang ketiga, intramuskular atau IM. Yang keempat, intravena. Yang kelima, intraarteri, yaitu injeksi langsung ke pembuluh nadi. Selanjutnya yaitu melalui paru-paru. Cara yang hasil ini hanya dapat dilakukan untuk obat yang berbentuk gas atau cairan yang mudah menguap. Selanjutnya pemberian topikal. Selanjutnya ada rektal. Rektal pemberian obat melalui rektum yang layak untuk obat yang merangsang atau yang diuraikan oleh asam lambung, biasanya dalam bentuk suppositoria. Selanjutnya ada intravaginal dan intraokuler atau dalam mata dan telinga. Sekian hasil persentase saya. Terima kasih.